bahasa kerennya gitu ya kan. Bahasa bahasa emak-emaknya tuh namanya kita nyicil gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh bilangnya investasinya itu rutin, berkala gitu, bertahap gitu gitulah. Itu sama. Jadi kita akan sedikit demi sedikit masukin atau kita invest di tanggal-tanggal tertentu atau di setiap keinginan kita yang udah kita patokin. Contohnya misalnya gini, di tanggal-tanggal tertentu misalnya setiap kita gajian kita pasti sudah nyicil 30% dari gaji kita untuk pasti kita masukin tuh. Untuk kita masukin berinvestasi apapun bentuk investasinya gitu ya. Kita udah masukin tuh setiap tanggal 30 saya gajian saya akan masukin uang 30% dari gaji saya misalnya contoh. Kita udah nggak, nah ini kita nggak ngeliat nih mau kata itu harga lagi turun ke, harga lagi naik ke, itu kita udah nggak perhatiin lagi. Tapi pokoknya saya akan nyicil, saya akan saya akan naruh di situ. Jadi semua harga tuh ibaratnya kita rasain tuh di situ. Jadi kita udah ngeliat lagi harga. Beda sama yang lamsam. Kalau yang lamsam itu tuh dia pasti biasanya orang yang lamsam itu biasanya ya, itu akan ngecek dulu nih. Saya akan masukin sebisa mungkin itu di harga yang paling rendah gitu. Karena saya punya keinginan untuk mendapatkan harga tinggi pada saat nanti saya jual kan gitu. Tapi kalau misalnya orang yang investasinya bertahap atau berkala atau rutin, itu dia udah nggak ngeliat harga. Yang penting setiap kali saya punya uang, saya naruh. Nah, atau ada lagi yang kayak gini. Kalau aku nih orangnya bukan setiap kali punya, selain setiap kali gajian udah disisihin, tapi saya lebih ke setiap kali, karena kan gak semua orang gajian ya. Kalau misalnya orang itu wira swasta atau businessman, businesswoman, setiap kali dia dapat cuan atau setiap kali dia dapat keuntungan, nah dia langsung sisihin. Nah keuntungannya dia kan bisa kapanpun tuh, nggak harus tiap tanggal 30 gitu. Pokoknya anytime saya dapat itu saya langsung masukin. Saya tutup mata juga. Nah ini juga sistemnya sistem tutup mata juga. Karena yang tadi dibilang, bahwa yang namanya investasi, pasti udah punya pikiran tuh jangka panjang. Nah terus cuma ngebedainnya adalah bahwa kita yang first jobber, kita yang dananya tidak terlalu banyak untuk kita berinvestasi, tapi kita memiliki keinginan untuk mempunyai tujuan jangka panjang yang berdana besar, kita juga bisa mulainya dengan yang sedikit-sedikit itu. Terus secara historical juga, si sedikit-sedikit itu yang lama-lama jadi bukit, itu ternyata itu membuahkan hasil yang lebih optimal ternyata loh dibandingkan dengan yang satu kali one time shot gitu. Gitu. Jadi walaupun kita nggak punya dana terlalu banyak saat ini pun kita masih bisa berinvestasi dengan cara dicicil atau investasi rutin gitu. Atau buat teman-teman yang demen banget nih, yang suka banget sama yang namanya investasi di saham atau trading di saham gitu ya. Ada juga nih investasi rutin itu bukan cuma buat teman-teman yang nggak ngerti atau yang duitnya dikit atau itu enggak, tapi buat kita-kita yang suka untuk trading di saham atau investasi di saham, setiap kali kita dapat cuan, kita sisihin ke situ. Nah, itu juga bisa dimasukin dalam salah satu bentuk investasi rutin. Gitu, Cisti. Iya. Jadi ada efek compoundingnya juga ya Mbak Prima ya. Jadi bunganya berbunga gitu. Nah, keuntungan dari saham. Kalau udah soal hitung-hitungan, Cisti udah paling jago deh tuh pokoknya. Oke, nah ini nih Mbak Prima, aku kayaknya merhatiin satu produknya reksadana MNC nih. Salah satunya tuh MNC Smart Equity Fund. Ya. Itu tuh dia punya kinerja dalam setahun returnnya itu bisa sebesar 14,5%. Nah ini tuh bisa diceritain nggak Mbak Prima? Kira-kira story dari produk tersebut itu seperti apa sih? Kok bisa gitu returnnya 14,5% gitu? Yes. Itu story-nya sebenarnya kalau tadi aku minta contekan ya sama teman-temanku yang di tim investasi ya, karena sebenarnya yang lebih cocok untuk ngomonginnya teman tim investasi. Tapi intinya gini, Smart Equity Fund itu adalah salah satu kita punya produk yang basicnya adalah produk di instrumen saham. Nah, produk kita yang di saham ini itu kan kita punya dua ya, ada dana ekuitas, ada Smart Equity Fund. Nah, Smart Equity Fund ini kita memang masukinnya itu ke saham-saham yang kapitalisasinya besar.
Jadi ini lebih ke blue chip sih sebenarnya produk ini gitu, karena ada juga kita masukin juga yang bentukannya itu lebih ke second liner gitu ya, yang lebih fluktuasinya lebih tinggi itu di MNC dan ekuitas. Tapi kalau di MNC, di Smart Equity Fund itu memang kita masukinnya ke apa namanya, yang isinya itu lebih ke saham-saham yang kapitalisasinya sih besar gitu. Oke, oke. Nah, ada nggak sih Mbak Prima produk-produk MNC aset lainnya yang punya strategi menarik gitu? Oh, kalau Jena, ini menarik tentang produk-produknya MNC Asset Management ya. Produk reksadana kita itu tuh kita buat sesuai dengan kebutuhan. Intinya gini, contohnya gini misalnya, selain kita ngomongin saham ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ajaib sekarang yang nonton tuh pasti biasanya ya kan, biasanya itu pasti teman-teman tuh udah pada khatam semua sama namanya tuh pergerakan saham, lebih suka untuk apa namanya, lebih suka untuk main sendiri gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman yang suka main saham sendiri, tetap harus coba yang namanya reksadana. Bukan karena aku kerjanya di perusahaan reksadana, bukan. Tapi tapi ini bener-bener karena aku juga demen, aku juga suka tuh ya kan, wah side apa tuh, side incomeku tuh nyarinya dari saham ibaratnya gitu kan, jadi cuan-cuan saham, kita kan seneng banget yang cuan-cuan. Tapi ternyata reksadana juga sangat menarik untuk kita cobain juga untuk investasi. Kenapa? Karena kita udah biasa ya dengan yang high return ya kan. Tapi daripada kita naruh di yang terus pada saat kita udah dapet cuan, kita naruhnya di mana? Ada temen-temen juga yang bilangnya, oh yang terus puterin lagi gitu kan. Ya, tapi kan pasti akan ada juga dong yang kita taruh untuk dana darurat gitu kan, yang nggak selalu untuk kita puterin di saham gitu kan. Nah, di dana darurat ini biasanya teman-teman tuh pada taruhnya di tempat yang sangat konservatif kan. Nah, kita di MNC Asset itu punya reksadana yang juga dimiliki oleh tempat teman-teman di aset manajemen lainnya. Cuma yang membedakan bahwa kita produk-produk kita ini emang udah lama-lama banget. Udah ibaratnya nih produk tuh udah Gen Z gitu loh. Umurnya udah 20 tahunan gitu. Jadi udah proven banget gitu. Salah satunya tuh MNC dan Lancar. Kalau memang teman-teman mau naruh dana di pasar uang, artinya dana-dana darurat yang mau dipakai kapanpun, ya pakai kapanpun. Terus tapi kepengenan untuk yang low risk tentu dong. Kalau mau dipakai kapanpun, anytime kita mau tarik, kita harus cari yang low risk gitu kan. Low risk artinya returnnya juga lebih rendah, tapi jangan khawatir. Kalau kemarin dicek-cek sih ya, dibandingkan dengan taruh di tempat-tempat yang liquid ya, dibandingin sama tempat-tempat yang liquid nih, misalnya di tabungan deposito, reksadana pasar uang, itu lebih menarik secara return karena dia lebih optimal. Kenapa? Karena isinya itu ada di tabungannya juga ada, depositonya juga ada, obligasi yang udah mau jatuh temponya pun juga ada gitu. Jadi kenapa cuma naruh di tabungan aja atau deposito aja? Kenapa nggak naruh aja di pasar uang yang tiga-tiganya tuh ada, tabungan sama deposito nggak ada nih obligasi yang mau jatuh tempo gitu kan. Nah, kita ada nih. Itu salah satunya di MNC Dana Lancar. Terus kalau misalnya aduh tapi sih orangnya syariah banget, oh kita juga ada namanya MNC Dana Syariah Barokah. Itu pasar uang juga gitu. Dan returnnya itu sekitar 4%-an year on year ya. Kalau kita lihat ada fund fact sheet di Juli 2022 gitu. Nah, kalau itu satu. Terus yang kedua nih, ada juga di pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu kan intinya untuk kita yang lebih moderate ya, secara profil resiko gitu. Artinya kita pengen naruhnya itu jangkanya agak lebih panjang, nggak cuman yang anytime mau kita tarik bisa gitu. Tapi ini yang mungkin setahunan gitu ya, setahun sampai 3 tahun gitu. Nah, dana-dana 1 tahun sampai 3 tahun itu daripada biasanya nih orang pada naruhnya tuh di deposito kayak gitu-gitu kan. Nah, kenapa nggak kita coba taruh di reksadana pendapatan tetap? Nah, reksadana pendapatan tetap itu kan mostly isinya adalah 80% obligasi. Bisa obligasi pemerintah, bisa obligasi perusahaan. Nah, uniknya nih yang namanya obligasi pemerintah dan perusahaan itu ada dua keunikan. Yang pertama, secara jangka waktu. Obligasi perusahaan itu jangka waktunya rata-rata lebih pendek daripada obligasi pemerintah yang bisa 10, 20, 30 tahun gitu kan. Nah, terus yang kedua, obligasi perusahaan ini
secara kupon tuh kalau bahasa bank itu bilangnya bunga ya. Secara kupon itu lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Kenapa? Karena resikonya obligasi pemerintah atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk default atau gagal bayar itu resikonya pasti lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan resiko yang ada di sebuah perusahaan yang mengeluarkan surat utang gitu. Nah, jadi pastinya perusahaan ini akan kasih uh, kupon yang lebih besar daripada obligasi pemerintah. Intinya contohnya gini, kalau misalnya sama-sama 10 tahun, jarang sih, jarang. Perusahaan jarang 10 tahun. Misalnya yang sama-sama 3 tahun. 3 tahun kalau misalnya obligasi pemerintah ngeluarin contoh ya 7%, obligasi perusahaan ngeluarin 7% juga. Pasti kan masyarakat akan beli obligasi pemerintah dong, obligasi perusahaannya nggak laku. Nah, jadi pasti obligasi perusahaan akan ngeluarin lebih besar daripada obligasi pemerintah. Nah, kita punya produk reksadana yang isinya hanya obligasi perusahaan aja, 80%-nya itu namanya MNC Dana Liquid, dan kalau yang mau syariah itu namanya MNC Dana Syariah. Isinya tuh 80%-nya itu adalah obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang minimum single A. Bukan hanya investment grade. Kalau investment grade itu kan triple B ya kan. Tapi kita mesti minimum single A. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu memberikan kupon yang relatif lebih tinggi daripada obligasi pemerintah dengan jangka waktu yang relatif pasti pendek, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa ada yang 5 tahun, tapi jarang, biasanya 1, 2, 3. Nah, ini rata-rata oleh investor tuh mereka akan pegangnya semuanya hold to maturity. Artinya jarang itu diperjualbelikan di pasar, yes, tapi yang mau beli banyak, yang mau jual jarang, sehingga harganya itu sangat relatively stabil. Jadi pergerakannya itu fluktuasinya itu tidak seperti fluktuasi reksadana yang isinya obligasi pemerintah. Jadi kalau orang tuh selalu bilang si reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi perusahaan itu reksadana yang reksadana pendapatan tetap rasa pasar uang. Kenapa? Karena fluktuasinya itu sangat tipis gitu. Tetap ada fluktuasi tapi tidak sebesar tidak sekecil fluktuasinya si reksadana pasar uang gitu. Jadi para suka tuh. Itu salah satu favorit juga nih di MNC Aset, yaitu si produk MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah, karena return-nya itu optimal. Itu sekitar kalau kita lihat per hari Jumat, hari apa ya? Yang 8,05%. Kayaknya beberapa hari lalu itu 1 year-nya itu 8,05%. Gitu. Okay. Jadi dan itu net PA ya kan, karena kan kita kan reksadana kan bukan objek pajak saat ini ya, jadi net PA gitu. Jadi kebayang kalau misalnya kita punya duit gitu ya, terus nganggur-nganggur aja tabungan atau ditaruh di deposito atau di tempat lain yang mungkin secara return nggak terlalu besar gitu, kenapa nggak cobain aja di reksadana pendapatan tetap kita, MNC Dana Liquid sama MNC Dana Syariah. Terus gue jualan loh, terus udah gitu itu ini produknya tuh udah lama banget, udah yang tadi udah hampir 20 tahun ini produknya. Artinya pasti produk tuh nggak akan selalu bagus-bagus terus enggak. Ada pernah rendahnya, ada pernah tingginya juga. Tapi kalau dia masih survive lebih dari 10 tahun, bahkan lebih dari 15 tahun, ya teman-teman gak usah khawatir lagi untuk taruh di produk-produk ini. Gitu ceritanya, Riz. Okay. Banyak banget ya Mbak Prima ya pilihan produknya. Bukan lagi. Tuh ya teman-teman ya, jadi bisa disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi teman-teman juga. Yes. Oke. Mbak Prima, boleh dong di-sharing kira-kira tuh langkah apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita tuh mau berinvestasi biar sukses gitu investasinya? Kira-kira langkah apa aja nih? Yang pasti aku ulang-ulang selalu ya, kita tuh mesti tahu tujuan kita apa. Harus itu dulu. Jangan investasi karena ikut-ikutan. Investasi karena katanya itu selalu pasti hanya yang kita pikirin cuma returnnya gede, returnnya bagus gitu, returnnya ini gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa investasi itu mengandung resiko. Jadi kita mesti tahu banget bahwa kalau ada return itu pasti ada resiko. Jadi teman-teman harus tahu resikonya. Resiko siapa? Resiko kita sendiri gitu loh. Kita tuh punya profil seperti apa profil resikonya. Apakah kita
seorang yang risk taker atau enggak. Kita orangnya konservatif kah? Kita orangnya moderat kah? Atau kita orangnya moderat agresif? Atau emang kita orangnya agresif? Nah, baru kita pilih deh tuh, kita mau yang mana.